Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi dengan channel Mulyana Ilmu Terpadu. Pada pagi hari ini, channel Mulyana Ilmu Terpadu ada acara silaturahim ke salah satu yayasan, yaitu Yayasan Fajar Berseri Bekasi. Jadi kita akan berkunjung ke yayasan tersebut. Semoga selamat pulang dan perginya. Amin amin ya robbal alamin. Masuk tol ya. Gunakan lajur kedua dari kiri untuk tetap di Jalan TB Simatupang. Dalam 400 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah Cawang. Masuk gerbang tol Lenteng Agung. Tetap di jalan tol lingkar luar Jakarta sejauh 16 km. Udah masuki kota Bekasi, jalan apa ini? Jalan raya Kota Bekasi, tepatnya nama jalannya itu Joyo Martono. Nyasar nih, terbalik dulu. Nyasar, kita mundur. Belok kiri, lalu belok kanan. Nggak jelas. Nyasarnya kita putar balik dulu. Kita keluar lagi. Belok kanan, lalu belok kanan. Kita keluar perumahan dulu nih. Keluar, nanti belok kiri. Langsung kita tanya Yayasan Fajar Berseri. Belok kanan, lalu belok kanan. Kacamatanya ini. Alhamdulillah Belok nih, kiri, kemudian tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. kita sampai juga nih ke Yayasan Fajar Berseri yang dipimpinan oleh Pak Marsan. Kita cari parkir dulu. Tempatnya memang cukup agak jauh ke dalam. Alhamdulillah sampai juga. Ini gedung sekretariatnya, yaitu
Sekarang Listrindo Energi, Gedung Sekretariat Panti Jompo dan Taman Yayasan Al-Fajar Bersri, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. CSR bantuan tahun 2020. Visi dan misi Yayasan Al-Fajar Bersri. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Marsan, kita dari jauh tapi dekat tapi jauh ya, dari Jakarta lah. Ini termasuk Jakarta lah, Bekasi itu. Kita lihat di beberapa channel YouTube itu kita udah nonton ya, yayasan dari Fajar Bersri ini. Ini bukan interview sih, sebenarnya sharing nih Pak Marsan nih. Jadi gini. Jadi kapan nih berdiri yayasan ini Pak Marsan, dan kenapa gitu Pak Marsan kok maaf ya bisa langsung menangani ya orang-orang seperti ini, ODGJ seperti itu, kan jarang sekali Pak Marsan. Itu apa tuh motivasi itu Pak Marsan, bisa diceritakan untuk kita bagikan nanti sebagai motivasi kita juga nih ya. Silakan Pak Marsan. Iya Pak, nama saya Haji Marsan Susanto, kelahiran Bekasi Tambun. Saya dulu adalah seorang kusir handong. Pekerjaan saya sehari-hari menarik anak-anak yang usia TK keliling komplek. Nah, tahun 92 itu, di saat saya masih seorang kusir, kebetulan di situ ada orang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang sangat prihatin kondisinya. Mereka tidak pakai baju, cuma pakai celana pendek yang sudah tidak kelihatan warnanya. Nah, saya di saat melihat pertama, cuma sebatas ya kasihan. Nggak ada tindakan untuk mengeksekusi, mengambil seperti apa, nggak ada, karena kita tidak punya pengalaman. Satu, kalau namanya orang dengan gangguan jiwa, kita kan takut, hawanya takut kalau orang gangguan jiwa, mereka rambutnya gimbal, kotor. Nah, ketika saya melihat yang kedua kalinya, di saat dia sedang lagi makan kantong plastik yang begitu banyak digemunin lalat, nah disitu saya semalaman kepikiran terus nggak bisa tidur, kepikiran membayangkan bahwasanya yang tadi dia makan barangkali binatang pun nggak doyan, oh ini manusia. Nah, derajat saya lebih tinggi dari mereka. Apa yang saya perbuat untuk mereka, menolong mereka. Akhirnya dalam semalaman itu kepikiran, siangnya jam 5 sore saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya cukur rambut, saya kasih makan, saya rawat, singkat katanya 3 bulan, dia sembuh, bisa kembali ke keluarga. Nah, setelah kembali ke keluarga dapat 3 hari, dia datang ke tempat saya. Nah, jarak 10 meter. Dia datang ke tempat saya sama bapak dan ibunya, yang 10 meter, si Rudi ini yang saya ambil, unjuk saya, Bu, bapak ini Bu yang rawat saya selama 3 bulan. Ibunya jangan dipercepat, tiba-tiba bunyi pakai saya angkat. Nah, akhirnya ibunya meluk saya, dapat beberapa detik berbicara. Pak, ini anak saya sudah saya sedekahkan, sudah saya tahlilkan, saya menganggap meninggal. Nah, saya balik tanya, memang sudah berapa lama Bu hilang dari rumah atau Bu keluar dari rumah? Kurang lebih Pak hampir 5 tahun. Nah, di situ artinya saya walaupun seorang kusir delman yang tidak punya kemampuan lain sebagainya, berharga untuk orang lain. Cuman itu aja Pak konsekuensinya. Terus dari tahun 92 berangsur-angsur sampai ke tahun 2005. Banyaklah orang-orang yang saya kumpulkan dari jalanan tuh. Nah, sudah hampir tahun 2005 itu hampir 20 orang. Akhirnya saya tidak mampu ngempaninnya. Saya ngomong sama istri, kita nih ngutang beras untuk warung udah gak dapat karena bayarnya nggak jelas. Bagaimana nih kuda kita jual buat makan mereka gitu. Apa kata istri? Kalau kuda kita dijual yang untuk sehari-hari, kita dari mana? Ya saya udah nggak mampu ngempaninya, terpaksa saya jual kuda saya tuh. Saya jual waktu itu laku berapa? 2 juta, sebelum beras semua ada tuh. Untuk makan sebanyak 20 orang. Nah, saya tiap hari ke pasar induk, bukannya ke pasar belanja bawa uang, bawa karung kosong. Cari pipilan kulit kol tuh yang tua-tua tuh buat makan mereka gitu. Nah, itu loh Pak kisahnya ya. Nah, dari mulai tahun 92 nanjak sampai tahun 2014 lah singkatnya. Saya percepat. Tahun 2014 sudah banyak, kita udah nggak mampu
cara untuk pengawasannya, tempat dan sebagainya. Akhirnya keluar ke warga itu ada sendal orang dipakai, sendal warga. Datang warga tempat saya, marah-marah warga. Apa bahasanya, Bapak jangan ngumpulin orang tapi tidak mampu untuk pengawasan lain sebagainya. Nanti ini bisa membahayakan orang juga. Ini baru sendal Pak, dipakai sendal saya, nanti bisa masuk ke rumah orang lah, inilah gitu. Ya saya cuma hanya saya mohon maaf gitu. Nah itu udah. Kira-kira jarak 1 minggu ada lagi yang keluar, perempuan. Itu ada jemuran ibu-ibu lagi dijemur, di depan rumahnya dipakai. Sampasan saya yang keluar tuh. Marah lagi tuh. Wah itu saya udah kata-kata udah nggak enak lah gitu. Ya saya bilang saya mohon maaf banget gitu. Memang saya kondisi masih seperti ini gitu. Nah habis setelah itu dapat kira-kira jarak berapa hari, saya dipanggil sama RW jam 8 malam suruh ke rumah dia. Ternyata situ masyarakat udah penuh. Artinya kita di demo bahwanya tidak nyaman dengan keberadaan orang seperti ini. Iya. Ya udah saya pulang di demo atau masyarakat banyaklah hal-hal yang disampaikan. Saya sanggupin aja padahal kita juga kemampuan kita. Setelah pulang dari kantor RW, terus di demo saya ngomong istri, waduh masyarakat kayaknya sudah sangat risih sekali dengan adanya kita seperti ini gitu. Nah istri nggak ngomong tuh, cuman dia mungkin apa yang harus diomongkan, nggak mungkin kan harus kita lepas-lepasin, nggak mungkin. Iya. Ya udah kita istiqomah aja. Nah, tahun 2014 itu udah sampai tahun 2016 masuk majalah BBC itu pasien saya yang sudah sehat yang dipasung. Dia sehat jadi relawan sini. Oh. Nah mungkin dibaca kali ya oleh media-media lain tuh. Nah akhirnya saya diundang tuh ke Metro TV. Enggak, dia datang dulu ke sini, syuting. Ada beberapa hari saya diundang ke Metro TV. Acara apa Kick Andy. Nah di situ baru lihat orang banyak tuh. Kita saya ceritain lah suka duka dan sebagainya. Saya bawa pasien saya sehat 4 orang ke sana. Studio itu. Nah akhirnya situ kita lihat orang banyak, akhirnya mulai dapat tuh orang mulai care lah gitu ya. Ada yang masih bantuan buat sembako dan sebagainya lah gitu. Nah, dari mulai tanah 100 meter sekarang ini berangsur-angsur terus saya tumpahkan bangunannya, tanahnya berkat bantuan dari donatur kita. Akhirnya terluas ini ada 8.000 meter. Masya Allah. Kita udah bersyukur. Nah terus kita bangun setiap saat. Nah sekarang kita udah selesai itu. Nah ternyata mulai lagi tuh orang nganterin orang-orang ODGJ atau orang tua yang jompo. Saya berpikir lagi, waduh ini kalau kita nggak punya tempat untuk yang jompo, mereka kalau dicampurin dengan muda-muda. Nah kita kenyataannya situ sampai dijorongin ibu-ibu yang tua tuh sama yang muda. Nah jadi kita kembangkan Pak, kita bikinlah ruangan untuk jompo. Nah ini sekarang lagi bangun nih buat jompo perempuan. Kalau jompo laki udah terbangun tuh, walaupun enggak gitu puas, tapi tinggal yang perempuan yang belum. Nah, jadi bukan untuk orang ODGJ aja, termasuk orang-orang yang ditelantarkan oleh keluarganya, khususnya dari jalan-jalan itu yang jompo, ini harus kita bikin tempat. Terus kita kembangkan apa yang kira di masyarakat ini yang nggak semua orang mau nanganin, ya termasuk jompo yang telantar itu. Nah, jadi sekarang ini Pak jumlahnya hampir 420 orang total keseluruhannya. Sampai tahun ini ya? Iya, sampai saat ini nih. Itu suka dukanya apa sih Pak? Kan perlu kesabaran ekstra gitu ya? Ya memang gini Mbak ya, kalau untuk suka dan dukanya memang kalau kita hitung terinci itu banyakkan dukanya. Tapi memang udah hati kita di situ merasa nyaman, sudah merasa kita ini berbagian hidup kita seperti ini. Kita yang penting tadi intisari begini aja. Saya punya bekal di diri saya, terutama mau tulus, ikhlas, sabar, bersyukur. Apa yang kita dapat, apa yang kita lakuin, apa yang kita terima, kita bersyukur aja. Ada yang kita rawatin ibunya nih, sampai dia selesai, sampai dia sehat. Pak, terima kasih banyak, ibu saya udah ditolong. Ya, kita udah bersyukur aja. Kenapa tadi? Karena kita tadi mau ada tulus, ada ikhlas, ada sabar. Ya udah bersyukur. Dengan ada yang bersyukur inilah kita merasa berkah. Ternyata diberkahi oleh Allah. Amin. Sekarang kalau kita hitung secara matematika kita nggak mampu. Sekarang kalau satu orang per hari itu jatahnya misalkan 20.000. 20.000 dikalikan 400 sekian berarti kan 8 juta sehari. Itu buat makannya aja. Belum nanti buat yang kalian sakit, kalau ada yang meninggal, kalau juga mungkin ada yang rusak, entah lampu, entah keran. Itu yang kita pikir cuma hanya untuk buat makan aja.
yang terinci, yang lain nggak terinci, padahal lebih dari itu penghasilan pengeluaran kita gitu. Akan tetapi memang Allah menjanjikan pasti kamu akan saya berkahkan karena kamu bersyukur. Ya bahasanya begitulah. Kalau bahasa kasarnya gitu. Tapi kan Allah kan nggak ngomong kayak gitu, tinggal tergantung kita merasakannya gitu. Nah jadi sekarang ini kita udah sangat bersyukur. Banyak anak-anak komunitas, termasuk media-media YouTuber, saya tidak melarang. Karena mereka adalah intinya tujuannya baik. Kalau tidak baik mungkin nggak datang ke sini, mau ngapain? Betul. Berbuat nggak baik bukan di tempatnya kan begitu. Ini tempat orang-orang yang butuh perhatian, orang yang sehat. Mereka udah miskin harta, miskin moral, miskin harga diri. Masa mau diapain kan begitu? Jadi saya berasumsi setiap orang datang kemari pasti orang itu berniat baik. Khususnya mulai saudara kita yang nasibnya kurang beruntung itu. Kalau misalnya untuk terapi-terapinya sendiri itu gimana sih Pak kalau dari sini? Ya, saya kan karena saya bukan dokter ya, saya tidak pakai obat-obat yang kayak tadi dari medis, misalkan obat penenang, obat tidur, obat jiwa gitu. Saya semua murni dengan cara saya. Kalau seandainya orang ini misalnya manggilin saya, dia minta air, saya kasih air aqua segelas, itu pun menurut saya bisa jadi obat. Tapi secara ilmiah, secara akademis itu bukan obat, tapi menurut saya sendiri itu jadi obat. Orang bisa diminta dengan saya itu, saya kasih air dan dia merasa kita bikin senang hatinya. Dengan air segelas itu dia bisa ngobrol dengan kita, mengungkapkan perasaan dia. Karena kan mereka ini kan lagi ada masalah jiwanya. Orang kalau lagi ada masalah, jangan kan orang yang kena gangguan jiwa, orang yang sehat pun pasti akan goncang. Secara apa ya, logikanya goncang gitu. Secara ininya apa, banyak lah ya, kalau terus goncang lah gitu. Nah, jadi hati yang sehat itu, apa jiwa yang sehat itu adalah orang itu senang. Itu adalah jiwa yang sehat. Dia senang, selalu gembira, punya harapan, itu adalah sehat jiwa. Walaupun orang itu banyak duit, kalau memang jiwanya goncang, itu tidak bisa menjadi dikatakan sehat jiwa. Jadi sehat jiwa itu adalah orang yang selalu hidupnya merasa dia pandai bersyukur, mengerti, ya, menerimai bahwa kita mungkin memang belum saatnya kita ada seperti itu, nggak kecewa gitu. Itu sehat jiwa. Jadi selalu dia hidupnya senang. Dan selalu dia berbuat baik terhadap orang lain, berasumsi pada orang lain dia selalu berbuat baik, tidak berbuat seujung kepada orang lain, merasa dibohongi, merasa kecewa. Nah itu jadi timbulnya sakit jiwa kalau seperti itu. Nah itu intisari saya gitu. Kalau tadi kayak mungkin pengajian ya, kayak olahraga, kayak saya kasih tiap minggu upacara, itu kan cuma hanya kita bagaimana mereka itu kita aktivitaskan. Baik fisiknya maupun ingatannya gitu. Jadi itu tadi walaupun mungkin bentuknya bukan semacam terapi, tapi sebagian kecilnya itu ada terapi juga gitu. Jadi saya tidak pakai obat penenang atau obat tidur. Jadi kalau mereka sehat ya sehat alami. Dimanapun dia berada dia ya nggak harus dekat rumah sakit bawa obat gitu. Karena kalau dia misalkan minum obat, bukan ke saya larinya ke rumah sakit jiwa gitu. Kalau saya ini kan tadi ya bahasanya dibilang penampungan juga iya, dibilang tempat kemanusiaan juga iya, dibilang juga mengharkat martabat orang dalam keadaan terganggu jiwanya juga iya gitu. Saya tidak bisa bukan dikatakan bahwa saya ini ahli jiwa gitu. Tapi saya bagaimana mereka ini saya bikin dia senang. Karena kalau dia senang di dalam itu ada kesehatan jiwanya di situ gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada tuh terapi pengobatannya dengan dokter, dengan suntik. Tidak. Jadi Pak Marson ini hanya ya istilahnya cuma doa aja. mendoa dan Ada ramuan, ada urut, ada pijat. Itu yang perlu saya perlihatkan. dan itu satu keyakinan Pak Marsan ya, Ya, yang betul, Pak. ya insya Allah itu bisa menjadi pengobatan alamiah bagi para teman-teman kita itu ya. Iya, jadi mereka yang penting bagaimana dia merasa senang, hatinya nyaman, nggak tertekan, melepaskan selama ini yang mungkin tekanan-tekanan baik secara moral maupun secara material segala macam lah gitu. Ya, yang penting itu dia senang, dia bahagia, dia selalu punya harapan ke depan lebih baik, itu udah terapi, itu udah obat gitu. Jadi yang selama ini Pak Marsan bisa ini nggak melihat atau tingkat kesembuhannya dari terapi dalam tanda kutip ini dengan doa, dengan rasa kepedulian, tanggung jawab itu tinggi berarti ya? Ya itu yang saya lakuin Pak. Selama ini kan itu juga Pak, banyak yang sudah sembuh gitu ya. Ada yang dapat jodoh di sini, sama-sama suka. Oh gitu. Dia pulang sehat bisa usaha diterima oleh masyarakat, oleh keluarga gitu.
Ada yang jadi relawan di sini, ada gitu ya. Gitu. Tapi memang kebanyakan sih enggak. Yang jadi relawan sini ada beberapa orang. Dan di sini pun Pak, paling stres Pak. Ada pabrik, ada ustazah, ada guru bahasa Inggris, ada atlet. Mereka itu sebelumnya ke saya ke rumah sakit dulu. Oh Karena iya. rumah sakit dokter bilang seperti ini, Pak, ini nanti obatnya kalau habis kontrol. Bahkan obatnya biar teratur minumnya. Nah, ketika si pasien ini kadang-kadang kalau dulu kan nggak mau minum obat, mulai gelisah lagi, susah tidur apa. Akhirnya dibawa ke tempat kita. Nah, setelah saya tanya kepada si pasien setelah sehat, kamu lebih baik enakan minum obat atau tidak minum obat? Wah, enakan nggak minum obat, Pak. Karena kalau minum obat saya merasakan kayak seperti apa gitu. Iya, iya. Itu dia sendiri. Nah, di situ saya bahwasanya memang obat itu bukan berarti jelek gitu ya gitu. Kan nggak semua si pasien ini dia nurut dan mau dan udah diatur. Kadang-kadang nggak mau juga. Iya, iya. Kalau dia udah nggak mau minum obat karena dia terbiasa minum obat, ketika nggak minum itu kan jadi kecanduan, repot. Nah di situ, jadi saya bagaimana nih orang ini sehat tanpa obat gitu. Akhirnya pada harus ngaji nih, pada tadi kan wah susah diatur. Kayak Indra udah sehat ya Iya Pak? ini kan udah sekian persen nih. Iya Indra. Ini tadi namanya bimbingan rohani. Oh, Kan ada yang bisa baca Al-Quran. Iya. Jadi mereka itu sebetulnya ingatannya ya nggak hilang, karena bukan sakit, bukan ingatannya, memang tadi jiwanya. Dia bisa teratur, dia bisa ngerti, ya perlahan-lahan. terus yang udah nikah itu sekarang tinggal di sini. Udah pulang Bu, yang nikah itu Siapa udah sih pulang. namanya tuh? Saya suka lihat di Itu kalau gue lihat di YouTube tuh ada tuh, di Iya. Rian TV. Namanya tuh si Yadi sama si Santi. Iya Santi Ah, nah itu nikah tuh. udah nikah. Nah, dulu juga udah, kita nikah dia pulang ke Depok. Iya. Dapat anak satu di sini nikah. Nah setelah dia dapat anak satu, dia buka usaha di luar, ya udah kita izinkan gitu. Ya, Jadi sekarang udah nggak tinggal di sini. ya kan udah tinggal di sini gitu. Udah lama nggak tinggal sini? Ya udah lama sih, semenjak dia nikah di sini langsung pulang, ya udah usaha di rumah gitu. Kan tadinya kan keluarga tuh pada nggak mau nerima, takut, trauma gitu. Setelah kita buktikan, ya kan mereka kalau udah niat untuk berumah tangga dengan baik, berarti kan sehat. Iya betul. Gitu dia punya rasa mandiri gitu. Jadi ya disitulah ya kita buktikan bahwa mereka tuh bisa sehat gitu. Nah, ini kan ada atlet udah siap pulang gitu. Ada atlet dari Sulawesi itu dia stres banget rumah sakit, di rumah sakit sebulan. Nah, karena mungkin masih dalam kondisi suka bengang-bengong gitu. Nah, itu bawa tempat kita. Nah, sini saya putuskan obatnya nggak boleh minum obat, dengan cara saya ya mereka sembuh, sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, Bapak bisa bicara sama dia si yang atlet itu gitu. Hanya dari mana dulu atlet apa gitu. Jadi bisa lah kita ya, gitu. Jadi memang sih para teman-teman kita yang ya kategori ODGJ dan sebagainya itu melihat sosok Pak Marsan ini bukan fisiknya Pak, kalau saya lihat. Yang mereka lihat tuh di situ ada rasa kasih sayang, rasa kepedulian, rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan keadilan. Itu yang mereka lihat Pak. Jadi mereka kalau melihat Pak Marsan tuh ya maaf aja mungkin di sinilah bisa dikatakan menemukan Tuhannya dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya sini saya kalau melihat itu saya amati dia salah satu pusat edar jiwa manusia Pak. Ya, Jadi mungkin saya apa seperti itu ya, saya mungkin bisa ngomong seperti itu lah gitu ya. ya Saya Tadi cuma hanya kayak itu aja Kak sih. Indra juga tuh Pak Haji gitu. jadi sosok Pak Marsan ini Sekarang tuh dia masuk gangguan jiwa berat. Itu dia kecanduan obat, ketergantungan obat lama itu. Tapi dengan kita bagaimana biar dia tenang, biar juga rasa dia senang, nah kayak yang bawa tuh. Itu wah itu penyakit berat tadinya. Oh sekarang udah. Mendingan sekarang gitu. Dia udah luar biasa. Dia udah merasakan lingkungan. Udah merasakan lingkungan sekitar dia gitu. sempat saya tadi bicara Pak sama Pak itu tadi. Saya salaman dia. Assalamualaikum, salam. Iya. Saya 1 bulan nih di sini mau ini saudara Pak Marsan. Oh oke, ya gitu. Kelihatannya udah sembuh itu Pak. Ya, Maksudnya udah sembuh. Cuma udah. Pak, keluarga tuh masih Agak ragu atau gimana? ragu ya. Kita sebenarnya udah siap untuk dia pulang. Kita kan ke sini Pak nggak begitu sehat langsung pulangnya. Lihat mantapnya dia. Iya, iya. Dia punya rasa kesabarannya, rasa bersyukurnya. Jadi nanti dia kalau rumah tuh dia udah biasa hidup sederhana apa adanya gitu. Ya contohnya kayak orang di pesantren lah gitu ya. Orang di pesantren kalau keluar dari pesantren dia merasa hidupnya memang
ya nggak begitu berlebihan. Dimanapun dia hidup ya nggak merasa kekurangan. Iya benar. Nah, dia kan selalu menuntut orang tua tuh yang minta ini. Iya, iya. Minta ini harus ada, ini harus ada. Ya kayak hidupnya kayak hidup yang orang berlebihan. Sementara dia cuma hanya minta, maksa. Kalau nggak ngamuk. Ya, karena kan udah sakit jiwanya. Iya, iya. Di sini bagaimana kita bikin biar dia lebih prihatin. Nanti hidup di rumah dia itu dia udah bisa, udah terbiasa gitu. Nggak berlebihan gitu. Gitu ya. Jadi itu Pak, jadi jiwanya yang perlu kita dandankan gitu. Betul, betul. Jiwanya, akhlaknya, perilakunya, dan dia punya merasakan bagaimana orang lain rasakan kalau seperti dia gitu. Ini punya ya apa artinya? Punya salah satu menimbangkan dirinya lah gitu. Gitu. Oh ya, ini Yayasan Fajar Berseri ini Berseri ini dikukuhkan tercatat itu tahun berapa, Pak? Tahun 2012, Pak. 2012. Ya. Padahal sebelumnya itu juga Pak Mars kan udah istilahnya udah menangani teman-teman Udah. kita seperti ini kan? Jadi tahun 2012 itu Pak, karena kita sudah mulai banyak orang saya dikasih masukan, semua orang ngerti Pak bikin akte pendiriannya. Iya. Nanti Bapak tujuannya baik, kalau terjadi apa-apa Bapak nanti pengumpulan orang nggak ada izinnya. Betul. Nah, akhirnya saya diarahkan sama orang ngerti ya, saya bikinlah akte pendiriannya gitu. Sampai semua izin-izinnya, izin lingkungan, izin operasional sampai Kemensos, sampai Kemenkumham udah kita semua. Jadi ada payung hukumnya gitu. Betul. Jadi bentuklah Yayasan Al-Fajar Berseri gitu. Jadi kita sudah ada payung hukumnya lah seperti itu. Betul, betul. Berarti di sini juga udah dari awal itu ya, dari awal udah Iya. di sini berarti enggak? Udah, kita memang orang pribumi sini Mbak kita. Saya kelahiran bapak dan ibu saya mau orang sini, tapi namanya di kampung orang merasa udah terganggu, ya orang kan mau nggak mau lahirnya kan musik juga gitu. Karena kan pekerjaan ini kan pekerjaan yang jangan yang ada manfaatnya. Menurut pandangan masyarakat, kita ngumpulin orang-orang kayak gini, kan nggak ada manfaatnya. Yang ada kan mungkin bikin resah, ya bikin ganggu lingkungan. Dia nggak pikir seperti apa, nggak ke situ gitu. Walaupun kita 1000 kali kita kasihan nih sama manusia ini, dia pelantar segala macam, ya karena mereka sini juga nggak ada, dia nggak ada seperti itu, ya mereka menganggap itu ya nggak ada manfaatnya. Bikin Gitu. resah. Bikin resah lah gitu. Nah, program dari yayasan ini ternyata bukan hanya ODGJ aja ya. Jadi sepuh ya, jompo juga ya, Jadi Pak Marsan ya. ada 3 Pak, Iya. yang udah tercapai ini ODGJ, Iya. kedua untuk lanjut lansia, dan ketiga untuk anak-anak autis. Oh. Nanti kedepannya kalau itu udah jadi ruangan untuk jompo yang wanita, kita melangkah ke anak-anak autis. Karena kita sudah beberapa yang titipan anak-anak autis ini yang sudah mengganggu keluarga dan lingkungan. Mereka kalau usia ini udah setahun, kalau minta sesuatu itu nggak ngerti, ngamuk. Sampai ibunya dan bapaknya tuh udah kewalahan gitu. Nah, akhirnya kan dia ikut kita maksa-maksa gitu. Nah, kita kan nanti tempatnya tuh harus khusus anak autis. Nanti kita juga cari untuk pemandunya yang bisa memberikan ya pendidikan apa gitu ya, supaya mereka jiwanya juga kita arahkan, dan termasuk nanti ya pendidikan juga ada gitu. Ya. Nanti kita itu baru melangkah ke 3 gitu. Kalau nanti yang 2 ini ODG-nya udah bagus, untuk jompo juga udah manusiawi tempatnya, nah baru kita melangkah ke situ gitu. Oh, berarti baru mau melangkah ya Pak? Iya, kalau ini baru program aja untuk anak-anak autis. Tapi kalau yang jompo kita udah berjalan. Ya, selangkah demi selangkah yang kita di masyarakat ini memang nggak semua orang mau nanganin. Ya itulah yang kita mau gitu. Ya kan nggak semua orang mau seperti Bapak Iya. ini gitu Pak. Kan kemarin kita menangani orang yang kecanduan gadget. Oh iya. Itu keluarganya waduh udah nggak nyanggup. Dari Lampung dibawa ke sini. Lagi dari Lipo juga dibawa ke sini. Nah, terus lagi dari Cibitung dibawa ke sini. Jadi HP, canduan HP. Gitu. Main game atau Main game ya, gimana? gadget Main dia. apa? Kalau udah 8 jam dia main itu berarti dia udah kena. Dia udah nggak mau belajar udah. Masih anak-anak gitu, Masih ayah umur belasan. Jadi itu yang udah kecanduan seperti itu. Nah itu kan jadi masalah tuh. Kalau nggak ditangani serius ya bisa jadi masalah. Tapi udah dibawa ke sini Pak? Udah pulang udah. Oh udah pulang. Yang 2 udah pulang, tinggal 1 nih belum pulang. Masih anak-anak. Iya. Ini saya masih nyimpen videonya nih waktu masuk TV One. Nah.
Dia masuk TV One tuh berita. Masuk berita. Siapa namanya ini Pak? Tio. Tio. Setiap melihat seorang di luar panti rehabilitasi, remaja ini akan merajuk meminta gawai dan mengunduh aplikasi permainan. Sementara jemari Teo tak henti-henti bergerak seperti jemari orang yang sedang bermain. Karena game. Iya, Jadi kecanduan game. canduan gitu. Kecanduan game. Jadi anak-anak sekarang ini kita harus hati-hati juga untuk menggunakan. Sekarang kan belajar harus pakai ini. Iya. Tapi kalau dibatasin juga oleh orang tua, nanti bisa berkelanjutan ya. Jadi buat main game yang lain-lain, bukan cuma hanya untuk belajar. Karena mereka kalau udah kecanduan sini banyak permainan dan segala apa tuh namanya TikTok apa tuh. Iya TikTok. Nah itu kan mereka kan rebuai di situ. Nanti apa yang timbulnya malas untuk belajar. Waktunya habis. Kemarin udah berapa anak nih Pak yang kesini Pak? Yang di sini kemarin tuh yang pulang 2 orang. Ini tinggal 2 yang belum pulang. Berarti 4 ya 4 totalnya. masuk ini. Masuk. Saya itu 4. Itu berapa lama itu Pak pengobatannya untuk kemarin? Kalau yang di situ kemarin saya ada 5 bulan. Yang dari Lampung tuh. Nah ini Tio ini masuk TV ini dia pas itu ada 7 bulan. Lama. Kalau dia masih merangsang lihat HP itu belum bisa. Itu nanti tinggal 2 lagi deh nih. Yang dari Lipo sama dari Medan. Baru masuk atau gimana? Udah lama juga. Udah lama. Iya. Berarti sebelum COVID juga udah ada yang ini ya? Udah. Ya kan karena kan Justru sekarang sebelum Covid. Heeh. Sebelum Covid udah ada. Kecanduan game. Kecanduan game Apalagi itu. ini ya sekarang online. Ya makanya tadi kita Harus sama anak pengawasan. harus pengawasan. Pengawasan orang tua. Jadi bukan HP untuk belajar aja, bisa juga nanti untuk kepentingan lain Kalau nggak jalan. yang di luar untuk belajar gitu. Ya, jadi kita nih Pak Marsan, ya kita hanya bisa bantu doa nih. Semoga Pak Marsan on the track, istiqomah. Jadi ini dah saya meyakini salah satu pusat edar jiwa manusia. Ya, semoga juga menjadi amal jariah dari Pak Marsan ini gitu. Ya, sekali lagi Pak, saya juga berterima kasih kepada donatur kita. Mungkin nanti ada yang melihat channel Bapak ya, saya mau ucapkan terima kasih banyak atas kepeduliannya. Yang kita tadi dari nol tanpa orang-orang baik nggak terciptalah panti ini. Amin ya. Itu saya mau ucapkan terima kasih kepada donatur saya, baik yang berupa uang, berupa sembako, berupa pakaian, berupa kebutuhan yang lain-lainnya. Semoga beliau di luar sana itu sehat selalu, Amin. tambah barokah, baik kita sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Yakin pasti nanti ada yang melihat channel ini. nah, semoga juga Pak Marsan sehat terus, semangat terus dengan apa keikhlasan, dengan kepedulian dan keadilan seperti itu. Dan memang kan kalau nggak salah ya, kalau dulu saya pernah belajar matematik Pak Marsan itu, kalau memberikan sesuatu itu ya kalau kita mengharap 1 hasilnya 1. Kalau kita menghasilkan 1 mengharapkan 2 hasilnya setengah. Kita ngasih 1 kita mengharap 3/3. Tapi kalau kita memberikan sesuatu itu 1 tapi tidak mengharap sesuatu itu hasilnya tak terhingga jadi infinity. Nah itulah mungkin yang tidak dipunyai oleh bisa dikatakan manusia atau orang-orang di luar. Jadi seperti Pak Marsan. Jadi sini Pak Marsan ya salah satu pusat jiwa edar manusia ya khususnya para teman-teman dia seperti itu. Karena melihat Pak Marsan bukan fisiknya. Jadi yang dilihat itu dalam diri Pak Marsan itu rasa kasih, rasa kasih, kepedulian, kepedulian, keadilan dan rasa kerjasama. Seperti itu Pak Marsan. Jadi saya sebagai ya yang orang yang melihat seperti ini, mudah-mudahan Pak Marsan terus ikhlas on the track sebagai amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah saksi andong yang dijual kudanya untuk membuat Al-Fajar berseri berdiri. Indra. Akang urip. Akang urip panggilannya bukan Indra emang. Urip kan hidup. Gitu. Dia ngapain aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ehli bedi.
Aisiteru Waini dan Wih, jago lu. Yubibe. Jago. Aku tresno karo sampean. Iya, karo Iki ini. sikilku. Jago lu, Ora bahasanya soto banyak pijo, banget. Soto babat. Heeh. Dudu. Kata Sadi Ramdhani aku wong Konawe. Heeh. Iya. Iya. Wah, emang Gimana saya. tuh banyak yang nanya tuh. Kalau Syukurus saya bukan Kurniawan Yulianto. Olahraga ya? Indra Saya- olahraga. Saya sport jumping. Wits. Jumping mulu dong. Emang hobinya apaan? Olahraga? Oh, doyannya ya mangan. Oh, mangan. Asal lihat rumah makan Losari mangan. Ah, Mangan. mampir ya? Hah? Mangannya pakai apa? Ya, Biasanya karo- kalau di Losari. karo bikin. Wih, mantep dong. Tempe gitu, tempe Oh, goreng. pasti, tapi Wih. diorek, Oh, diorek. pakai teri, Wih. pakai suuk. Minumnya teh anget dong. Ya kalau lagi hangat. Wih. Kalau es teh manis pakai es mahal. Iya kan? 12.000. Hanya mangane wong pitu. Jadi teh anget, teh tawar anget. Wih, mantep Itu banget. kakak saya itu kakak. Tuh. Mana yang mana? Keberatan ini kakak. Oh. Hai kakak. Hai. Kakak Beta. Beta Lagi ngapain itu dia? Dia lagi mengangkutan. Oh, angkutan. Beres-beres dia. Dam. Oh, Bersih-bersih. bersih-bersih. Kebersihan Kok mas Kang Indra? sebagian. Kang Indra nggak bersih-bersih Kang Indra? Udah mandi bersih. Oh, wangi dong. Ah, kalau wangi saya sudah biasa. Ada gua ajak dulu. Kasih jalan. Oh, kasih jalan. Terus ngapain aja nih dari tadi nih? Udah beres-beres? Udah mandi? Tinggal sholat duhur. Oh iya, sholat Paling nunggu sholat 50 zuhur ya? menit. Oh, dikit lagi. Itu jam berapa? 11 lewat 2. Berarti sudah jam 1 di Di mana? Bojonegoro. Oh, Karena Bojonegoro ke sini mm 5 jam setengah. Heeh. Naik kereta. Waduh. Emang iya tuh asalnya dari mana emang? Asalnya dari Tasik. Oh, Kelahiran Cililin, besar di lapangan Dah Cililin. Kota Cililin. Wajib, Kota Wajib. Nah, itu mau Gunung Malu. Oh. Bumi Jaya, itu pernah dimain bola habis silang hari. Lain ya sama Indra? Hmm? Lain, daerahnya lain Cililin. Sama. Satu Wah, Kapolsek Cililin. wah satu dah. Udah temenan gitu dong. Oh, Tanah Jalika saya Talapung. Salaman. Iya. Amate Bejal. Bahasa Sundanya jago dong. Oh, Tiasaan. Ibu bisa nih. Aku nggak bisa bahasa Sunda. Kalau dikasih nasi padang boleh. Wih, mantep ya itu. Tapi ada McD itu, Bu. Boleh, boleh. Bu, di dalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar di dalam mobil. Ya doa dulu. Iya. Doa Doa dulu. mau makan karena keburu-buru keselak Iya, di betul. salak pondok. Batu ampar peges. Iya. Pusat gua sih. Kan pas ngetem penuh. Wih, Ya kan pas ngetem penuh. bener. Berapa penuh. penumpang? Berapa Sangat penumpang? 94. Bener. So, Mm-mm. kan supirnya Yusuf. Iya. Thomas Uber. Cari aja ya telepon. Ntar ya, diambilin dulu ya. Di dalam mobil. Iya, nyanyi dulu Mbak. Iya, boleh. Nyanyi dulu boleh. Lagu Iya. gue pindah ya. Iya, betul. Bawa aku lari dari sini, ku telah bosan dengan kan Asik. Suwayu basisnya. Iya, bener-bener. Bosan denganmu. Heeh. Pas JC gebuki aku. Waduh, Cintai aku dengan Asik. sepenuh hatimu. Mas, Iya, aja larang ya. iya. Kebun binatang Mas Ragunan. Sebelah Terus mana, apa Mas? lagi nih lagunya? Lagu Cangcuter ya. Iya. Biar kata mirip Wah, iya, iya. Lagu lama tuh. Belanakan Subang. Iya. Gaya putih. Wih, I love you Britney Asik. Spears. Babuset ya. Lagunya nggak tapuk. iya. betul. Orang hijrah ke Arab. Heeh. Ini hijrah ke London. Waduh. Pas lewat Arafah, mangan. Nah, mangan dulu lah. 10 menit Heeh. habis. Wih, cepet ya. Kan dibakar. Wih. Abu Bakar Siddiq, tidak Siddiq, tenyaho patona. Karena janji Allah, Heeh. siapa yang mendengarkan? Ini babak saya. Tuh, Mbak, mangan lagi. Ini kalau nggak ada ini, Siapa saya, ini? Oh, kenapa? nggak ada ini saya gemuk. Gemuknya ke dia. Es kelapa mudanya degan. Pas mangan hajro koko. Oh, itu. Wih.
Hidrokoko. Bung aspal. Pondok gede. Tuh kan mlebu. Lut. Eh. 9074 pagi telebu. Raja. Sering dia ke sini. Jauh ini Heeh. mobilnya Oh, mobilnya sering. bukan punya Au, Oh. punya Auri. Oh. Pas di Malpinas, Tanjung Perak. Tanjung Priuk. Salah ya. Tanjung Priuk, Jakarta Utara dong. Ya, Jakarta Pusat. Lah. Oh, pusat. Yang punya siapa? Siapa? Yang punya? Hah? Yang punya. Ayo. Kamu deh. Biar aku numpang hidup. Ya enak ya Kang Indranya lah. Tereneng teng, Asik. tereneng teng. Nyanyi Lagu lagi. ini disponsori oleh Iya. Kokom Band. Wih deh. Karena kami sedang tidak ngeband. Bisa. Garpu pare-pare. Ya. Siap figurannya. Gana Bon. Heeh. Ciptanya Opik. Aku mau. Ya pegang awas ada Wah, ada es dangking krimnya. banget. Tuh bacanya. Ada es krimnya, ada es krimnya. Wah. Es krimnya. Ini W. Es krimnya. Wih. Sejutannya langka ya? Ini ada sendoknya. 2848. Siapa tuh? Jago merah. Sang penakluk api. Hah? Habisin dulu rokoknya. Ambil rokoknya. Santai. Tuh. Jam 2 Mm-mm. kurang lebih. Gimana? Ah, jam 2. Karena Oh. Indihiang, Guntur. Pas direm Padalarang. Oh. Raja Mandala. Pas muter Karawang. Karawang. Jauh amat dari Padalarang ke Karawang. Bekasi Raya. Oh. Itu udah nyampe. Siapa itu? Gak ada drivernya dong. Drive. Om sini aja Om. Mimpilah Asik nyanyi dulu. siang malam. Ini Asik. Raya Amanda nih, bukan Oh, Daimut. iya. Ntar jadi di Ananda. Nyanyi lagi dong, kan konser. Jangan pernah Aja kau coba untuk berubah. Rasanya. Wih, lagu suaranya bagus nih. sayangi. Kalau bagus gue udah ikutan idol. Ntar nggak dipilih, langsung lolos kata teman Maulana. Iya, langsung lolos lah. Salemur ya, di mana? Di Majalaya. Ya itu. CKB itu. Sama Nisa Iman di mana? Pas dampiling iya mah di kota Tasik, lain Resik. Pak. Itu drinkan terus itu. Mana? Tapi kan halal. Oh, halal lah. Milo kan tuh. Mar, Itu temennya itu. itu Siapa? Pak Eko, Apa Eko? wong Nganjuk. Udah lama dia? Mudine magetan. Oh. Jauh sudah aku memandang. Es krimnya cair tuh. Biarkan ku tetap coba hindari. Udah makan belum? Belum ini kan Oh, ya, belum. makan. Iya, makan dulu. Aku nih doa dulu nih. Oh ya doa dulu, doa dulu. Kasih. Doa dulu. Jauh-jauh nih. Doa dulu lah. Jauh-jauh dari kampung. Tuh. Oh, iya. Mengadu nasib ke kota Uki. Walaupun memang Doa kurang dulu. narsis, bilang aja tuh bukan Artis, artis. asik. Wahai bapak ibu produser. Aduh makan dulu ini. Dede ntar mau nih. Udah. Aku ikut kenyang. Udah dia, udah makan. Iya, boleh. Milo itu minum Milo mereka. Daging itu daging, wih. Saya juga kan sering makan gini. Wih, mantap. Dari saya belum lahir. Hah? Udah nggak Udah kenal. makan. Udah kenal, Kata udah mama, kata kenal. sayang. Yang main bukan saya ya. Iya. Ada cameo-nya doang. Oke. Tuh kan ekspor impor. Ih, Ini buat drinkernya ini. iya. Atau cocolate. Iya tuh. Oh, saya tusuk. Mantap lah. Habis saya loh. Asik. Lagu ini sponsor oleh Samara. Asik sambil nyanyi nih. Baca doa dulu, udah belum? Begitu meyakinkanku, begitu sakit mataku.
10 tura. Di sini Itu ada kan pengajian gitu di dalam. bukan Apaan? pengaosan. Oh. Iya. Udah ya tadi? Enggak ikut Udah saya pengajian. mah udah yasinan 40 kali. Waduh. Kan yang baca Sampai bukan apa? saya doang. Oh iya. Sampaikanlah walau satu ayat. Ya betul. Ya Pak ya. Pak, mangan disit. Ora kepangan. Sandang pangan papan sulpus di Makassar. Karena teman saya si Daeng. Wah, di domestik saya. Oh, mayonesnya. Iya. Baca doa. Yang kan belum masuk. Ah, iya. Iya belum masuk. Oh, sampai ke pisau-pisauannya. Iya, iya. Pakai pisau sama gitu. Tatap mata saya. Tatap pisau. Tatapan mata mengaku kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mau ya? Ya mau ya. Kalau mau toko. Yang cikini. Iya. Beef burger. 20.000 4 orang. Ya, iya. Dulu Dulu. Tegar bilang. Bismillah. Iya, lapar nih Indra nih. Lapar Indra, Kang Indra. Yang banyak. Bapak saya dong. Yang dikasih. Aduh, ntar gemuk katanya, Pak. Aku gemuk. Kan gemuknya ke bapaknya. Katanya. Pelatih saya itu. Pelatih apa? Nge-gym? Bukan, pelatih nomor 3 tuh. Pusnya mau. Jangan denger, ntar bengek. Ini bukan ikan asin. Tahu masa mau ya? Ya pasti pengen saya lodeh. Ikan asin, ikan asin. Udah makan dia, udah makan. Mantap. Enak. Seret ya? Belum. Pusing mau. Cuma dikasih pusing Andra. Dia maunya ikan asin, Pus. Pak, iya Pak, iya, iya. Ini Pak. Pak Haji nih. Pak Haji, mangan. Ya, makan. Ya, Masa Pak. saya mangan Iya, Pak iya, Haji. ada. Ah. Sama siapa tuh bapaknya? Temen Kang Indra. Bukan. Oh, kamu di luar? Nggak ikut pengajian. Nggak ada airnya gimana Indra? Emang nggak ada air. Ya, Indra nggak ada minum. Karena minumnya habisin dulu. Ya, habisin dulu. Dan ada yang masih utuh. Ya, di dalam. Ntar diambilin ya minumnya. 20 menit lagi azan maghrib. Udah maghrib aja, Jur. Kan di Argentina. Oh, iya. Dari Argentina jauh ya, bukan di Indonesia. Udah 9 jam 40 menit. Oh. Hei Bang. Ayo ikut keliling. Tar dulu. Makan dulu, makan. Indranya. Di tangan, di tangan. Tangan. Lupa. Sudahkah Anda menunjukkan kamar ini? Belum. Iya, di mana belinya dong? Di Sriwijaya. Oke. Kalangan dia.
Nanti bayar lagi. Ini apa sih? Sarangnya? Bukan, sarang gonggo. Oh, sarang gonggo. Sarang ini. Sarang tawon. Iya. Wih, mantep banget nih kayaknya nih. Perasaan kucing ngeliatin aja deh. Mau dia mau. Tapi bukan ikan asin Indra ya. Ikan jebrod. Nggak nawar-nawarin makan. Kalau tawarin saya Abis tuh. Diri aja makannya. kan menurutnya menurut sendiri. Bukan congor kok. Mantep banget nih. Itu syuting ya. Sering kesini Indra mereka? Mereka. Tanya Pak Haji. Ayo. Dadah dulu dong Indra. Dadah. Sarangnya apa nih? Sarang tawon. Asik, kasih teru. Ajak diajak. Ini ternyata setiap hari Sabtu ada pengajian di Yayasan Fajar Berseri ini. Itu memang untuk siraman rohani sangat penting banget. Selalu mendekatkan, saya sudah mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi mendekatkan dirinya tidak dengan tulus karena ada Kita masuk dulu. itu tidak jauh berbeda dulu, ya buang dia terlebih dahulu, kemudian kita mendekatkan diri dan kita bersabar dengan segala puji, ya bersabar dengan segala puji. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ini kita bahas dulu sekarang. Kalau di pertama, enggak, tentu. Ya, kalau yang bisa menebak, halo, kalau yang bisa menebak saya kasih uang. Kalau nggak mau uang berarti saya kasih kopi aja. Kopi mau kopi? Kopi ya, kita kopi. Oke. Hah? Kopi apa? Kopi ABC ya. Tapi bisa nebak ya. Pertanyaannya adalah, tolong didengarkan. Pertanyaannya adalah, ya. Ini hitung-hitungan ya Bu ya. Hitung-hitungan. Uang saya ada 2.000 rupiah. Ini contoh. Ya, uang saya ada 2.000 rupiah. Berapa? 2.000 rupiah. Kemudian ditambahkan oleh saudara Jamal 15.000. 17.000. Jadi 17.000. kalau masalah ini cepat aja. Jadi 17.000. Kemudian saya ke warung Pak Ahmad Raksa. Oh itu Ahmad Raksa. Ya, kalau saya Ahmad Sarip. ya. Kemudian saya pergi ke warung Bapak Ahmad Raksa dengan membeli roti dengan harga 3.500. 1.400. 14.000. Tak dulu belum selesai. Ya, saya beli roti harganya 3.500. Kemudian saya belikan kerupuk juga. Kerupuk harganya 1.000. Ingat, pertama 3.500, terus yang kedua 1.000. Pas waktu saya kembali lagi ke kantor, tiba-tiba saya ada yang kurang. Oh iya, ternyata belum beli kopi. Saya beli kopi 2 buah kopi dengan merek
Apa peraknya? Kampung kopi itu. Dua bungkus atau 2 saset, harganya 2.500. 2.500. Berapa sisanya? 10.000. Hah? 10.000. Ntar dulu. Hah? 10.000. Dan pertanyaannya adalah ada berapakah anaknya Pak Haji Hasan? Yakin? Sebutin diri. Jaja dari sebutin Jaja. Jaja termasuk ada 5 ya. Ada 5. Oke. Sabar dulu. Kan kopi. Iya, betul. Ya. Tadi sisanya berapa? Bang Arif? 3.500, 1.000, terus 2.500. Ayo benar. Tinggal 10.000. Kemudian saya belikan lagi odol atau pasta gigi. Ya. Harganya 2.250. 17.500. Kok malah nambah? 16.500 ya? Kok malah nambah? Berapa Bang Arif? Itu baru 500. 7.000. Iya. 7.750. Nanti saya belikan kopi kamu ya. Kopi Bang Arif ya? Nah, kopi 1 sama ini Bu Titi 1. Tahun depan ya? Tahun depan mati-mati gua. Ya, intermezzo dikit. Ya, ketika kita mencoba mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita beranggapan apakah dosa saya sudah diampuni? Sekarang ini apa benar-benar ujian dari Tuhan yang nanti kita mendapatkan nilai plus dari Tuhan, ataukah sebuah musibah? Kan kita tidak tahu. Terlalu banyak kita punya kesalahan dengan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kita cobaan, ataukah kita selalu bersyukur, selalu memberikan zakat, selalu melaksanakan salat, tapi kita masih diberikan cobaan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, berarti kalau saya ini termasuk yang mana gitu kan? Yang jadi pertanyaan kan kita kan gitu. Ya, saya ini sedang diuji atau sedang sedang diuji atau sedang kena musibah atau kena Cobaan. Halo. Ya, seberat apapun masalahnya harus dihadapi. Ya, memang tidak semudah kita mengucapkan dengan kata. Ya, memang tidak semudah kita mengucapkan dengan kata-kata kita. Kita ngomong dengan orang, masalah saya banyak banget. Ya, paling orang-orang cuma bilang sabar. Ya, padahal yang melakukan adalah kita. Ya, dan kadang yang kita melakukan itu adalah kita salah, tapi kita nggak sadar kalau itu salah. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Berhenti lah. Ya, mengingat sudah siang dan mata semakin ngantuk, habis makan tapi belum pada mandi. Udah aku mah. Udah 2 kali subuh sama tadi Ya, Bang siang. Arif sudah mandi, Bang Arif? Ya, sudah mandi.
Mana Alex? Ah, Bang Ahmad bener banget. Pasien sama pendamping perhatian pasien. Cantik kan Marilah pasien bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan yang telah kita tadi awali kita diangkat oleh Allah, yang bisa disembuhkan, bisa kembali ke keluarga dengan sehat walafiat dan sehat lahir yang sehat batinnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa hamdan lillahi wa Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana Rabbana ighfir lana dzunubana wa atina min musyrikina wa la tuqatil wajibatina wa jami'il muslimin wal muslimat wa ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا وغيرها إلا قضيتها وشفيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Hadanallah wa yakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih suasana dari Yayasan Fajar Berseri, musola, tamu-tamu, itu temuan mahasiswa dengan salah satu penghuni yang namanya Indra. Suasana yang cukup asri, yang cocok untuk menenangkan diri.